Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Bantara 156 dan yang saya hormati Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berada di ruangan kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah dalam rangka untuk aksi nyata kegiatan pembelajaran CGP Angkatan 10. Capaian pembelajaran yang nantinya bisa saya capai dalam kegiatan kali ini adalah memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restribusi. Capaian yang kedua nanti menerapkan strategi disiplin positif yang memperdayakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik kita. Bapak Ibu, saya ingin dengar pendapatnya panjenengan semua. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Dapat. Kira-kira hukumannya bagaimanakah yang dapat mendisiplinkan anak? Hukumannya bagaimanakah yang dapat mendisiplinkan anak? Supaya jerah. Hukuman yang membuat anak jerah. Terus apa lagi? Disuruh menulis. Ketika anak membuat kesalahan, kemudian disuruh menulis. Kemudian apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Menurut Bapak Ibu berikut. Bisa gitu? Bisa meningkatkan disiplin anak. Kemudian apakah dengan memberi penghargaan, terlepas dari apapun itu penghargaan, yang bisa berupa kalimat motivasi atau bisa berupa benda semacam pensil dan seterusnya, apakah hal itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa ya? Oke. Sebagian dari kita mungkin berpendapat bisa, ini semua bisa mendisiplinkan anak. Tetapi yang tertera di sini, anak bisa disiplin, tetapi motivasinya berasal dari eksternal. Karena ingin mendapatkan sesuatu dan karena ingin menghindari sebuah hukuman. Nah, di pembelajaran CGP yang saya terima, bagaimana caranya kita memunculkan motivasi itu berasal dari dalam diri anak. Nanti kita bahas lagi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Bapak Ibu, dengan segala peraturan maupun hukuman-hukuman yang kita berikan kepada anak, kita seolah-olah bisa mengontrol perilaku murid. Padahal kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati murid itu. Itu ibaratnya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke lah, pada sekali waktu itu kita bisa mendisiplinkan anak. Tetapi dengan kita memaksa, apakah
motivasi itu timbul dari dalam diri anak? Tentu tidak, karena anak hanya ingin menghindari hukuman, itu saja. Jadi motivasinya bukan dari dalam sendiri, motivasinya dari luar kubu atau eksternal. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pada teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena setiap orang itu memiliki kemauan sendiri. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang antara pihak guru maupun murid sama menangnya, maksudnya tidak ada yang dikalahkan. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna ini berasal dari disiplin dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Pada saat itu murid-muridnya Socrates dan Plato ini orang yang belajar dan mau menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Jadi dia fokus pada tujuannya, belajar, itulah yang namanya disiplin. Namun dalam budaya kita sekarang ini, disiplin menjadi berarti bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya kalau anak tidak disiplin pasti akan mendapatkan hukuman. Biasanya seperti itu. Jadi antara disiplin dengan hukuman kok sepertinya sama. Disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya kita berusaha menemukan motivasi yang muncul dari dalam diri anak. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokoan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi bagaimana caranya guru ini menggali kesadaran diri anak yang berasal dari dalam dirinya untuk mau disiplin ataupun mau mentaati segala keyakinan yang ada di sekolah, semacam itu. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Teori yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi ini berasal dari eksternal. Kemudian teori yang ketiga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini pun sama, teorinya motivasinya berasal dari luar atau eksternal. Kemudian yang ketiga ada teori yang berbunyi untuk menghargai diri sendiri. Inilah teori yang berasal dari motivasi yang berasal dari internal, berasal dari dalam diri anak. Bapak Ibu di kelas tentu akan punya murid yang kalau tidak disuruh tidak akan mau belajar atau mengerjakan tugasnya. Tetapi ada juga anak yang dengan kesadarannya sendiri menyelesaikan tugasnya. Dari situ kita bisa melihat mana anak yang termotivasi karena eksternal dan mana anak yang termotivasi karena internal dari dalam dirinya sendiri. Anak yang termotivasi internal
saya ingin pinter dengan usaha saya sendiri. Itu namanya motivasi internal. Kemudian apa itu merdeka? Ini maksudnya untuk dirinya sendiri ya, untuk diri anak sendiri ya. Merdeka itu artinya tidak hanya bebas dari perintah, tetapi juga mampu mengatur diri sendiri. Kalau bapak, ibu, guru melihat murid-murid di kelas, adakah anak yang merdeka, yang tanpa disuruh dia melaksanakan segala kewajibannya? Ada. Adakah anak yang harus menunggu diperintah dulu? Ada. Kalau yang menunggu diperintah dulu itu biasanya mencari perhatiannya guru. Saya tak menunggu dulu diperintah gurunya, baru kemudian mengerjakan segala kewajibannya. Dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu di sini yang sering memberikan penghargaan ke anak-anak? Atau pernah nggak memberikan penghargaan ke anak-anak? Pernah, pasti pernah. Terlepas dari itu sebuah kata motivasi ataupun penghargaan itu berupa pemberian sebuah benda, saya pun pernah. Pada akhirnya karena sering diberi penghargaan, si anak itu baru akan mau melakukan sesuatu kalau ada penghargaan atau hadiahnya. Sama seperti beberapa waktu lalu, Pak, saya mau melaksanakan tugas itu, tapi berikan es krim ya. Karena beberapa waktu sebelumnya saya kasih tugas, kemudian karena berhasil, saya beri penghargaan berupa saya berikan es krim. Pada suatu waktu ada tugas lagi, motivasinya sudah beda lagi, bukan dari dalam dirinya, tetapi dari luar dirinya, karena ini mendapatkan sesuatu tadi. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Berilah pengakuan pada anak itu secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokuslah pada proses. Kalau kita di kelas itu kan terdiri dari banyak anak gitu. Kemudian kita hanya memberikan apresiasi pada satu anak itu terus, tentu yang lain akan merasa iri, merasa cemburu. Pada akhirnya yang lain bisa sakit hati, yang lain bisa tidak termotivasi untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua, terutama saya juga, bahwa memotivasi anak atau mengapresiasi anak harus dilakukan. Kalau di kelas ya berarti semuanya. Kalau secara khusus berarti kita mungkin pada waktu berdialog pribadi kita memberikan apresiasi secara khusus. Contoh pengakuan apresiasi atau kebijakan. Ini Bapak Ibu, mari kita bedakan yang tertulis di sini apakah merupakan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sepihak, artinya apa yang akan diberikan kepada anak itu gurunya yang mengatur. Sedangkan kalau konsekuensi itu biasanya telah ada suatu perjanjian sebelumnya, kesepakatan sebelumnya. Nah, mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi? Contoh, pada nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian
Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah. Maksudnya melepas sepatu mungkin ya. Iya nih. Murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat nih, jawaban kita sudah betul atau ada yang keliru? Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu. Jawaban kita cocokkan dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Kenapa? Orang mau nyatet aja kok penting di terlambat dulu barunya. Artinya tidak ada hubungannya antara keterlambatan dengan mencatat. Dan mencatat 100 kali itu menyusahkan bagi anak, menyakiti perasaan anak, sehingga ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah sebuah hukuman, jelas. Fisiknya ya, fisiknya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga sebuah hukuman. Karena tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu, kita cek jawaban kita. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah merupakan suatu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah juga suatu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga merupakan suatu hukuman. Nah, karena ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah sebuah konsekuensi. Karena di sini berusaha memunculkan sebuah karakter tanggung jawab karena sudah berbuat salah. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah suatu hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Terus apa bedanya lari yang ini dengan lari yang di atas? Lari yang ini. Waktu kehadirannya. Terus yang lain Bapak Ibu. Ya, karena di sini lari ini masih nyambung dengan pelajaran PJOK. Sedangkan yang di nomor 2 tadi, lari dengan keterlambatan di kelas, tidak nyambung, dan itu juga merupakan suatu bentuk hukuman fisik pada anak. Sedangkan yang ini bisa jadi pada saat PJOK itu dia terlambat tidak mengikuti sebuah kegiatan pemanasan. Jadi diharapkan lari itu bisa menggantikan kegiatan pemanasan, ini kegiatan PJOK. Jadi artinya masih nyambung. Dan di sini berusaha menunjukkan sebuah karakter tanggung jawab. Kalau kamu terlambat, ya sudah, lari dulu untuk menggantikan kegiatan pemanasan tadi. Nonton gitu Bapak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya fisiknya atau perasaannya. Kemudian pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalkan guru berharap ada perubahan atau guru berharap ada munculnya suatu karakter baik dalam diri anak. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, bisa juga menimbulkan trauma. Kemudian pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya dalam jangka waktu pendek saja.
Kemudian pada hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sehingga itu kenapa kalau kita sering menghukum, kadang anak itu ada yang justru malah berontak, sering membuat perkara dan seterusnya. Kemudian pada konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Pada hukuman ada sebuah paksaan, kemudian pada konsekuensi ada stimulus, kemudian tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman ada konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi ada konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kenapa kalau kita memanggil anak yang berbuat kesalahan, anak merasa pasti akan dihukum ini. Akhirnya anak memilih untuk berbohong, menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian pada hukuman timbul rasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kemudian pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu untuk kemudian kembali kepada kelompoknya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera sekolah selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat pada awal kita berada di kelas yang baru. Kemudian dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Artinya ketika dia berbuat kesalahan, guru melontarkan pertanyaan, bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahan ini? Pada restitusi ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya. Jadi menurut Bapak Ibu, kalau dihadapkan pada anak yang berbuat kesalahan, kita memilih melaksanakan dengan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Restitusi. Atau melihat keadaan. Sebisa mungkin kita mengedepankan restitusi supaya anak tidak timbul konsep diri yang buruk terhadap dirinya. Jadi guru berusaha menyadarkan anak, kemudian memberikan solusi bagaimana cara menanganinya, dan anak bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian: restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini murid tidak dipermalukan. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal, bisa dengan hukuman, bisa dengan penghargaan. Jadi kalau kita selama ini menganggap hukuman dan penghargaan itu bisa mendisiplinkan anak, bisa, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Untuk jangka waktu panjang belum tentu. Pada hukuman terjadi hal yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Pada penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau timbul sifat iri jika kita memberi penghargaan itu pada satu anak saja di dalam kelas. Kemudian mematikan kreativitas karena anak hanya akan mau berbuat ketika ada penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Adakan sistem
yang dirapot sekarang sudah tidak ada. Mungkin pemerintah kota juga berusaha itu supaya tidak timbul rasa iri. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan demi untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Sebenarnya tanpa penghargaan pun murid itu bisa berbuat lebih baik daripada dirinya yang sekarang kalau kita mampu memotivasi. Konsep disiplin dengan identitas sukses bisa dengan konsekuensi, bisa dengan restitusi. Kalau konsekuensi penguatannya jangka pendek, sedangkan perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu tapi untuk merenungi kesalahan. Sedangkan pada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu, mengapa sekarang itu istilahnya pada kurikulum merdeka ini diganti dengan keyakinan kelas? Bukan peraturan atau tata tertib kelas. Hanya bukan istilah. Karena kita yakin bisa untuk mencapainya. Kalau menurut Bapak Ibu yang lain, keyakinan kelas itu kebersamaan. Iya, keyakinan kelas itu kita membentuknya bersama dengan siswa, guru dan siswa. Dan keyakinan kelas ini adalah semua hal baik yang diyakini oleh satu kelas. Dan pembuatannya, pembentukannya itu satu kelas bersama gurunya. Sehingga murid merasa memiliki peraturan ini yang disebut kemudian dengan keyakinan kelas. Dengan murid merasa memiliki keyakinan kelas ini, mereka akan menghormati pilihannya, merasa memiliki, sehingga akan timbul budaya positif. Nah, ini dia. Peraturan dulunya bernama peraturan kelas. Kalau yang membuat itu hanya sepihak dari sekolah atau dari gurunya. Kemudian karena yang membuat itu guru bersama murid-muridnya, dan itu adalah sebuah keyakinan yang diyakini dalam satu kelas itu, istilahnya berubah menjadi keyakinan kelas. Dengan anak-anak mentaati keyakinan kelas ini akan timbul lingkungan yang positif. Lingkungan positif karena sudah terbiasa melakukannya, timbullah budaya positif dalam lingkungan sekolah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak mengandung kata jangan, tidak mengandung kata tidak. Jadi kalimatnya berupa kalimat positif. Yang kedua, semua warga kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Menurut Bapak Ibu, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang backgroundnya berwarna atau yang backgroundnya putih? Kalau lihat dari kalimatnya, yang sebelah, kalau Bapak Ibu sebelah kanan, yang backgroundnya putih. Contohnya ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sana ada nilai karakternya yaitu saling menyayangi, semangat dan peduli.
Gitu ya. Dan kalimatnya juga merupakan kalimat positif. Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dan seterusnya itu. Nah, ini Bapak Ibu, ada peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang muncul berarti apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghargai atau menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tanggung jawab, disiplin, komitmen juga, nilai-nilai komitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Masuk ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah bersabar, menghormati orang lain. Menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kalau menghormati orang lain masuk atau enggak? Masuk. Kalau kita bersih masuk di keluarga di depan orang. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah selamatan. Nah, ini jawabannya. Nah, tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan dan menghormati orang lain, kesehatan. Yang menunggu giliran tadi bersabar, menghormati orang lain, kemudian yang menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Yang berlari di koridor itu keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Kelihatan loh, kecil sekali. Saya bacakan aja. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang 2 ini, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini muncul akhirnya identitas gagal. Kemudian pada posisi kontrol teman dan pemantau, ini nanti identitasnya berhasil atau sukses, tapi motivasinya tetap berasal dari luar diri anak. Kemudian pada identitas berhasil atau sukses, ini adalah posisi kita sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Pada posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, guru akan menghardik atau menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Pada posisi kontrol sebagai teman, akan dibuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pada posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Pada posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata pada posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Biasanya gitu. Pada posisi penghukum. Pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Jangan mengatakannya, ibu stres. Jadi anaknya mendengar seperti itu akhirnya merasa bersalah. Kemudian pada posisi kontrol teman, ayolah kita lakukan demi bapak guru atau ibu guru. Itu biasanya posisi kita menempati posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pada posisi pemantau, guru akan berkata apa peraturannya. Jadi dia akan memantau dari jauh dan berusaha mengawal anak ini tetap ada peraturan
kita posisinya sebagai manajer. Kemudian hasilnya pada posisi kontrol penghukum, anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong, membuat orang merasa bersalah. Anak akan menyembunyikan, menyangkal, bisa juga berbohong. Pada posisi kontrol teman, anak akan bergantung kepada kita. Kemudian pada posisi kontrol pemantau, menyesuaikan diri hanya bila diawasi. Pada posisi kontrol manajer, anak akan menguatkan pribadinya, membentuk karakter yang kuat. Pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya ini posisi kontrolnya sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini biasanya guru menempati posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini kita menempati posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini agar anak-anak tidak berbuat salah, agar anak kita pada peraturan yang berlaku? Ini biasanya kita menempati posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini guru menempati posisi kontrol sebagai manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini ucapannya agak gak enak. Berarti ini posisi kontrol sebagai penghukum. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, hal yang mendasar yang akan kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas anak. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi di sini berusaha memunculkan kesadaran anak dari dalam dirinya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya semacam ini. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini usaha guru dengan melontarkan kalimat-kalimat seperti ini untuk menstabilkan identitas anak. Jangan sampai anak itu merasa bersalah karena perbuatannya. Setelah menstabilkan identitas anak, guru akan memvalidasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, atau fun, atau survival. Biasanya guru akan berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Ini biasanya untuk anak yang sedikit keras kepala, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini berusaha untuk memvalidasi kebutuhan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kesalahan anak dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini pada tahap menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, saya punya video tentang penerapan segitiga restitusi pada anak yang berbuat salah. Itu tadi Bapak Ibu, ada 3 tahap yang akan kita lakukan pada restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan kemudian menanyakan keyakinan pada diri anak. Sebenarnya ada 2 kasus, saya berikan contoh yang 1 kasus saja. Ini adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Langkahnya menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, maupun kebebasan. Oke, demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semua, selamat datang di kelas 6B. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Adakah yang sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu mungkin apa itu keyakinan kelas? Belum ada? Jadi keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang digunakan untuk mengatur kelas kita. Jadi kesepakatan ini nantinya akan menjadi sebuah peraturan yang berlaku di kelas. Terus siapa yang membuat keyakinan kelas? Yang membuat adalah siapa? Siswa, yaitu kalian sendiri. Keyakinan kelas kita nanti akan berisi tentang 1. Bagaimana seharusnya kelas kita
setiap harinya. Yang kedua, keyakinan kelas ini juga nanti akan berisi tentang bagaimana cara kalian bersikap terhadap teman. Yang ketiga, bagaimana keyakinan kelas ini nanti juga berisi tentang sikap kita terhadap guru. Coba kita ulangi. Keyakinan kelas akan mengatur tentang kondisi kelas, terus sikap terhadap, terus sikap terhadap guru. Satu lagi, keyakinan kelas kita nanti juga berisi tentang bagaimana kondisi pembelajaran kita akan berlangsung. Paham? Contohnya seperti ini, tentang kelas kita, tentang mengatur isi kelas kita. Keyakinan kelas nanti mungkin contohnya seperti ini. Petugas piket wajib melaksanakan tugasnya. Oke, itu contohnya yang mengatur kelas kita. Kalau contohnya yang mengatur sikap kalian terhadap teman, kita harus saling menghargai dan menghormati. Terus apa lagi? Kalau terhadap guru, kita harus menghormati kepada para guru. Kemudian kalau yang kaitannya dengan pembelajaran setiap hari, kita harus mengingat ya, Irfan bilang kita harus mengingat dan memahami pelajaran yang diberikan. Boleh? Apalagi kira-kira contohnya tentang pembelajaran? Apakah dalam pembelajaran itu kalian boleh ngomong sendiri? Berarti kalau dibuat keyakinan kelas bagaimana? Kita tidak boleh. Nah, keyakinan kelas kalimatnya harus positif. Jangan ada kata tidak boleh. Jadi kalau dibuat kalimat positif bagaimana? Kita harus mengikuti pembelajaran dengan tertib. Bisa? Kemudian misalkan kalian dibentuk kelompok-kelompok. Dalam kelompok bagaimana harusnya kalian bersikap? Apakah bekerja sendiri-sendiri? Bagaimana? Kalau dibuatnya kan bagaimana kalimatnya? Irfan, kita harus saling dalam kelompok. Irfan bilang ini, kita harus saling bekerja sama dalam kelompok. Boleh nggak? Boleh. Terus, misalkan kelompok itu saya beri tugas, dan tugasnya seperti kemarin waktu kita membuat clipping, membuat buklet, ya kan? Masih ingat? Yang dulu itu membuat clipping, membuat buklet. Bagaimana harusnya peraturan keyakinan kelas ini harus berbunyi? Itu kan tentang kreativitas. Jadi harus bagaimana itu kan? Kita harus aktif, kreatif, dan inovatif. Apakah kamu aktif? Aktif, jawab selalu ngaco. Apakah kamu kreatif? Mungkin belum semua. Apakah kamu inovatif? Mungkin ada yang sudah tapi belum semua. Itu akan kita latih di kelas 6. Oke? Bisa membuat keyakinan kelas? Sekarang Pak Andri akan membagikan sebuah kertas. Dan kalian nanti akan menulis keyakinan kelas yang kalian suka di dalam kertas ini. Menuliskannya cukup satu saja, tidak usah dua. Semuanya wajib menulis, tidak usah diberi nama. Boleh pakai spidol, kalau ada spidol yang kecil ya seperti itu. Boleh pakai ballpoint supaya nanti terlihat. Contoh keyakinan kelasnya boleh kamu pilih. Apakah keyakinan yang akan kamu tulis nanti mengatur tentang kelas kita, tentang piket,
kemudian tentang ketertiban di kelas. Apakah di kelas kita boleh lari-lari? Tidak boleh. Itu kan bisa masuk dalam keyakinan kelas, tapi dibuat dulu kalimat. Paham? Kemudian boleh yang kalian tulis nanti tentang keyakinan kelas itu mengatur hubunganmu dengan temanmu. Boleh tentang hubungan kalian dengan guru. Boleh tentang pembelajaran. Yang mana yang akan kalian tuliskan bebas. Oke? Kasih. Dituliskan keyakinan kelasnya itu satu. Yang kamu yakini bagus di kelas kita maupun sikap kita. Gak usah tegang-tegang, santai saja. Sudah selesai semua? Sekarang waktunya menempelkan keyakinan kelas yang kalian buka. Silakan dari depan dulu mungkin, silakan depan dulu. Bisa membawanya boleh.
Dari keyakinan kelas yang kalian sudah buat, sekarang kita akan memperhatikan satu persatu mana yang sekiranya cocok untuk kita pasang pada keyakinan kelas kita. Kita mulai dulu ya. Kita harus dalam kelas kelompok. Ikan ini saya ambil nanti kita harus hormat dan sopan terhadap guru saya ambil. Dan teratur dalam mengikuti pembelajaran. Kita harus menyimak teman yang sedang presentasi. Di dalam kelompok kita harus saling saling menghormati dan menghargai sesama. Menghargai teman yang berbeda suku, ras maupun agama. Kita harus menyimak saat guru menjelaskan. Kita harus piket supaya kelas kita menjadi bersih. Saling menghormati, toleransi, dan bekerjasama sesama. Seperti inilah keyakinan kelas yang berhasil saya ambil, yang lain kalimatnya bersama. Saya bacakan ya. Kita harus melaksanakan piket di dalam kelas agar kelas kita tetap bersih dan nyaman. Kita harus hormat dan sopan terhadap guru. Kita harus tertib dan teratur dalam mengikuti pelajaran. Menyimak teman yang sedang presentasi. Kita harus menyimak saat guru menjelaskan. Menghargai teman yang berbeda suku, ras maupun agama. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Di dalam kelompok kita harus saling bekerja sama. Kita harus piket supaya kelas kita menjadi bersih, nyaman, dan aman. Saling menghormati, toleransi, dan bekerja sama sesama. Kira-kira ini peraturan kelas yang akan kita gunakan dalam kelas 6B. Gimana? Setuju? Setuju. Tangan dulu. Karena kita semua sudah sepakat, maka kalian nanti akan menuliskan nama dan tanda tangan tanda kita menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita. Oke? Silakan maju mulai dari absen 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangesti Rahayu, guru kelas 5 dari SDN Kerembangan Utara 156 Surabaya, rekan dari Bapak Rahmandian Andre Setiawan. Terima kasih Pak Andre atas pemahaman yang diberikan mengenai budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang telah diimbaskan. Saya menjadi tercerahkan untuk meningkatkan kualitas diri dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Sukses selalu untuk Pak Andre. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.